Nasib Zan pun sama tragisnya. Ki reinkarnasi secara inheren memiliki karakteristik keabadian, dan luka biasa dapat disembuhkan dalam sekejap mata. Namun saat ini, lubang berdarah di dadanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, sebaliknya, lubang itu terus melebar. Itu adalah aturan-aturan yang melanggar hukum yang terkandung dalam panah Raja Dewa yang secara paksa menghancurkan fondasi reinkarnasinya. Meskipun mereka tidak mati, panah itu telah membuat mereka sama sekali tidak mampu bertarung. Dalam jangka pendek, apalagi terus berjuang, tetap sadar pun akan sulit. Anak panah itu melanjutkan lintasannya menuju cakrawala yang jauh, akhirnya menghilang ke dalam kehampaan, hanya menyisakan celah spasial yang bertahan lama. Medan perang, diselimuti keheningan total. Keheningan total, semua orang memandang Chen Ping, busur Raja Dewa di tangannya, yang cahaya keemasannya perlahan meredup dan akhirnya kembali ke wujud aslinya. Dia menatap kedua immortal perkasa yang dadanya telah tertembus dan aura mereka sangat lemah. Lihat ini, sebuah anak panah menakjubkan yang mengubah jalannya pertempuran. Setelah hening sejenak, kuil jalan jahat adalah yang pertama bereaksi. Kepala istana terluka parah. Mundur-mundur. Seorang tetua berjubah hitam menjerit, suaranya terdistorsi karena ketakutan. Leluhur, lindungi leluhur dan evakuasi. Para murid istana 9 neter juga panik dan bergegas menuju lokasi tempat Sue Yuming terjatuh. Pasukan koalisi benar-benar runtuh. Setelah menyaksikan kedua pemimpin mereka terluka parah oleh panah, para kultivator ini, yang semangatnya sudah rendah, kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka berlari panik menuju tepi medan perang, seperti anjing liar. Banyak orang bahkan saling membunuh dalam perebutan jalur pelarian, menciptakan pemandangan yang sangat kacau. Aliansi itu ingin mengejar, tetapi Chen Ping menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak dengan suara serak, "Jangan kejar, kami, mundur juga." Dia sangat menyadari situasi saat ini. Meskipun busur Raja Ilahi itu kuat, dampak negatif dari mengaktifkannya secara paksa sekarang akan jauh melebihi perkiraan. Pada saat itu, dia merasa tangan kanannya benar-benar mati rasa dan kelima jarinya tidak bisa ditekuk. Ini adalah kerusakan pada meridiannya yang disebabkan oleh gaya recoil busur Raja Ilahi. Bintang purba di dantiannya kembali redup, dan bahkan muncul retakan baru di permukaannya. Yang lebih serius lagi adalah terkikisnya semangat dan jiwa. Mengaktifkan busur Raja Ilahi membutuhkan konsumsi energi Taois dalam jumlah besar. Jiwanya kini selemah seolah-olah telah dikosongkan, sehingga sulit baginya untuk mempertahankan kesadaran dasar sekalipun. Penglihatan saya kabur, telinga saya berdenging, dan saya merasa seperti bisa pingsan kapan saja. Sedangkan untuk Liga, kekalahannya terlalu telak. Leluhur api bumi tewas, manusia sejati Xuan Wei gugur dalam pertempuran, 3 tetua sekte 5 elemen terluka parah dan 2 lainnya luka ringan, paviliun pedang surgawi kehilangan 2 tetua pedang dan puluhan murid elit, lebih dari setengah monster di lembah 10.000 binatang terbunuh atau terluka, dan 30% penjinak binatang tewas dalam pertempuran. Jika kita terus berperang, bahkan jika kita berhasil memusnahkan pasukan musuh yang tersisa, kita tidak akan memiliki banyak prajurit yang tersisa di pihak kita. Pada saat itu, apalagi melancarkan serangan balasan terhadap istana jalan jahat, bahkan mempertahankan diri pun akan menjadi masalah. Dengarkanlah nasihat sesama Taois Chen Ping, mundurlah. Jin Buhuan menggertakkan giginya dan memberi perintah. Mata pemimpin sekte 5 elemen itu merah padam, dan suaranya serak seperti alat peniup api yang rusak. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengejar mereka, memusnahkan musuh yang tersisa, dan membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur. Namun sebagai pemimpin sekte, dia harus bertanggung jawab atas murid-muridnya yang masih hidup. Meskipun Li Baichuan dan Du Guao enggan, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Raja Singa Berapi berkepala 3 milik Li Baichuan sudah berada di ambang kematian, dan dia sendiri telah kehilangan 1 lengan dan mengalami pendarahan hebat. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Pedang besi Du Guao dipenuhi retakan dan bisa hancur sepenuhnya kapan saja, sementara niat pedangnya sendiri juga menjadi tidak stabil karena konsumsi yang berlebihan. Mundur, kata keduanya hampir bersamaan. Para murid yang tersisa dari 3 sekte utama mulai mundur dengan tertib. Para korban luka parah dibawa pergi terlebih dahulu, yang luka ringan saling membantu, dan yang meninggal hanya bisa dikuburkan dengan tergesa-gesa,
bahkan tanpa waktu untuk mendirikan monumen. Didukung oleh Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping menatap medan perang untuk terakhir kalinya. Gunung-gunung mayat dan lautan darah, anggota tubuh yang terputus dan lengan yang patah, serta tanah hangus yang membentang bermil-mil jauhnya. Darah leluhur api bumi dan manusia sejati yang misterius dan halus telah lama meresap ke dalam bumi, bercampur dengan darah prajurit yang gugur tak terhitung jumlahnya, mengubah seluruh tanah menjadi merah gelap. Terdengar suara isak tangis samar terbawa angin, itu adalah para murid yang selamat yang meratapi rekan-rekan mereka yang gugur. Udara dipenuhi bau busuk darah dan daging terbakar, bercampur dengan aura reinkarnasi yang menyeramkan dan energi iblis dari alarm bawah, menciptakan suasana kematian yang menjijikkan. Chen Ping menggenggam busur Raja Ilahi erat-erat di tangannya. Busur itu sedingin es, namun terasa seolah darah panas mengalir di dalamnya. Itulah darah leluhur api bumi dan manusia sejati yang misterius dan halus, darah dari prajurit yang gugur tak terhitung jumlahnya, darah kebencian, darah pembalasan. Dunia bawah berdarah. Zan E, dia bergumam sendiri, setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya, membawa kebencian yang mendalam dan sumpah yang tak terhapuskan. Dendam hari ini, akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Hari aku kembali, akan menjadi hari kehancuran kalian semua. 3 hari kemudian, 80.000 mil di barat laut pegunungan 5 elemen, di sebuah lembah tersembunyi yang diselimuti labirin alami. Ini adalah salah satu alam rahasia yang ditemukan oleh Sekte 5 Elemen di tahun-tahun awalnya. Pintu masuknya tersembunyi di balik air terjun. Ruang interiornya luas, kaya akan energi spiritual, dan dilindungi oleh berbagai formasi alam, sehingga sangat terpencil. Saat ini, para murid yang tersisa dari ketiga sekte utama semuanya bersembunyi di sini. Jauh di dalam lembah, di dalam sebuah gua tempat tinggal darurat. Chen Ping duduk bersila, wajahnya pucat pasi seperti kertas, napasnya sangat lemah hingga hampir tak terdengar. Tubuh bagian atasnya yang telanjang dipenuhi luka-luka yang saling bersilangan, yang paling serius adalah lubang berdarah sebesar mangkuk di dadanya. Itu disebabkan oleh reaksi balik dari mutiara kekacauan yang kembali ke ketiadaan. Bahkan setelah 3 hari pemulihan, pendarahan hanya bisa dihentikan sedikit, dan gejolak kacau di dalam masih berkecamuk. Gua itu dipenuhi dengan aroma obat yang harum. Jin Buhuan telah mengeluarkan hampir semua obat penyembuhan berharga yang dijunjung tinggi oleh Sekte 5 Elemen. Saat ini, terdapat lebih dari selusin botol giok di samping Chen Ping. Dia telah meminum pil dalam botol-botol itu, dan khasiat obatnya sedang larut dalam tubuhnya, memperbaiki meridian dan organ dalam yang rusak bersamaan dengan kekuatan abadi kekacauan. Di luar gua, Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, Raja Iblis Ciyun, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari aliansi berkumpul di sebuah paviliun batu sederhana. Wajah mereka tampak muram, dan suasananya begitu mencekam sehingga sulit bernapas. Statistik korban jiwa sudah keluar. Suara Jin Buhuan kering dan serak, seolah-olah dia sudah lama tidak minum air. Dia memegang selembar kertas giok di tangannya, permukaannya memancarkan cahaya samar, dan kertas itu dipenuhi dengan teks yang padat. Setiap baris yang dibacanya membuat wajahnya semakin pucat, dan tangannya yang memegang gulungan giok itu sedikit gemetar. Sekte 5 Elemen. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, dari 3.200 murid, 1.237 tewas dalam pertempuran, termasuk 48 tetua dan diaken peringkat ke-8 atau lebih tinggi dari Alan Dewa Surgawi, 856 luka parah, dan yang lainnya luka ringan, hampir semua orang terluka. Di antara kelima tetua, senjata sihir bawaan tetua logam hancur, jiwanya terluka parah, dan dia tidak sadarkan diri, kekuatan hidup tetua kayu sangat terkuras, dan umurnya berkurang setidaknya 500 tahun, tetua air, api, dan bumi, meskipun luka mereka relatif ringan, masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memulihkan kekuatan tempur mereka. Paviliun batu itu sunyi senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemerisik dedaunan tertiup angin gunung dan isak tangis yang teredam dari kejauhan. Sekorang Anda, Paviliun Pedang Surgawi. Du Guao melanjutkan percakapan. Fanatik pedang yang biasanya dingin dan acuh tak acuh itu kini bermata merah. Dari 900 kultivator pedang, 312 tewas dalam pertempuran, termasuk 2 tetua pedang dan 46 murid elit,
207 terluka parah, dan setengah dari murid yang tersisa terluka. Pedang puncak tunggalku hancur. Dia memegang sebagian gagang pedang di tangannya, bilahnya sudah lama hancur berkeping-keping selama pertempuran. Itu adalah pedari kelahirannya, yang telah dia rawat selama puluhan ribu tahun. Pedang itu bersamanya, tetapi pedang itu mati. Pria itu tidak mati, tetapi fondasi daunnya rusak. Lembah 10.000 binatang. Suara Li Baichuan terdengar semakin dalam. Raja binatang yang dulunya gagah berani ini sekarang membungkuk, seolah-olah ia telah menua 100 tahun dalam semalam. Dari 9.000 binatang buas iblis, 4.300 tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Elang Emas Sayap Petir, Raja Naga Bumi Punggung Besi yang terluka parah, dan Raja Serigala Angin yang kehilangan satu kaki. Dari 400 penjinak binatang buas, 187 tewas dalam pertempuran, dan ketiga Grandmaster penjinak binatang buas binasa. Binatang buas pertempuran kelahiranku, Raja Singa Berapi berkepala 3, juga hampir mencapai akhir hayatnya. Suaranya tercekat karena emosi saat ia menyelesaikan ucapannya. Raja Singa Berapi berkepala 3 bukan hanya hewan perangnya, tetapi juga pasangan dan saudara yang telah menemaninya selama hampir 10.000 tahun. Saat itu, Raja Singa yang agung sedang berbaring di sebuah gua di ujung lembah yang lain. 2 dari 3 kepala singa telah kehilangan nyawanya sepenuhnya, dan yang tersisa batuk darah, jelas sedang sekarat. Keheningan panjang kembali menyelimuti paviliun batu itu. Raja Iblis Awan Merah bersandar pada pilar batu, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi kelelahan. Meskipun ia tidak menderita kerugian sebesar 3 sekte utama, La tetap terluka parah dalam pertempuran, dan yang lebih penting, La tidak melihat harapan sama sekali. Leluhur api bumi telah gugur, dan manusia sejati Xuanwell telah tewas dalam pertempuran. Jin Buhuan bergumam, termasuk murid sekte pedang Qingming, tetua sekte 5 elemen, dan master lembah 10.000 binatang yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Dalam pertempuran ini, kita kehilangan setidaknya 5 petarung tingkat atas di peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Adapun pihak lawan, Sue Yuming dan Zhan E terluka parah, tetapi tidak tewas. Dari 3 Raja Hantu Istana 9 Neter, hanya Raja Hantu Qi yang tewas, 2 lainnya masih hidup. Para tetua Aula Jalan Jahat juga setidaknya memiliki 5 atau 6 anggota yang masih utuh. Setelah mereka pulih, dia tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Begitu kuil Jalan Jahat pulih, mereka pasti akan melancarkan serangan skala penuh untuk memusnahkan pasukan aliansi yang tersisa. Mengingat kondisi aliansi saat ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Masalahnya sekarang adalah, kata Du Guao dingin, suaranya mengandung sedikit keputusasaan yang hampir tak terlihat, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Berapa lama kita bisa bersembunyi di sini? Istana Jalan Jahat telah menderita kerugian yang sangat besar, mereka pasti akan mengobrak-abrik 12 langit untuk menemukan kita. Ketika mereka datang mengetuk pintu kita, saat itulah kita akan benar-benar musnah. Paviliun batu itu kembali hening untuk ketiga kalinya. Keheningan ini terasa lebih mencekam dan dipenuhi keputusasaan. Setelah lama terdiam, Jin Buhuan perlahan berbicara, suaranya dipenuhi kelelahan yang pasrah, satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang, adalah bersembunyi. Orang Tibet, Li Baichuan tersenyum kecut, berapa lama kita bisa bersembunyi? Sebulan, 3 bulan, atau setahun, kami akan bersembunyi selama mungkin, kata Jin Buhuan sambil menutup matanya. Setidaknya, kita harus menunggu teman muda kita, Chen Ping, pulih. Dia satu-satunya harapan kita. Juga, dia berhenti sejenak, lalu memaksa dirinya untuk tetap waspada. Kita perlu menghubungi kekuatan lain yang masih menjunjung keadilan. 12 surga begitu luas, pasti ada beberapa yang menolak untuk tunduk pada aula jalan jahat atau diperbudak oleh gerbang reinkarnasi. Jika kita dapat menemukan mereka dan bersatu, mungkin masih ada secercah harapan. Lebih lanjut, tambah Raja Iblis Awan Merah, kita perlu menemukan cara untuk mengungkap kebenaran tentang gerbang reinkarnasi. Selama semakin banyak orang yang tahu bahwa itu adalah jebakan, dan bahwa apa yang disebut keabadian hanyalah mengubah orang hidup menjadi boneka, kekuatan aula jalan jahat akan runtuh dari dalam. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Du Guao mencibir, setelah pertempuran ini,
berita bahwa Dewa Reinkarnasi telah memberkati puluhan ribu kultivator dengan lambaian tangannya dan memungkinkan mereka untuk menembus ke tingkat berikutnya mungkin telah menyebar ke setiap sudut surga ke-12. Sekarang semua orang percaya bahwa kuil jalan jahat adalah yang terpilih, pengendali gerbang keabadian. Siapa yang masih akan mempercayai kata-kata kami, para pecundang ini? Semua orang kembali terdiam. Di dalam gua, Chen Ping perlahan membuka matanya. Dia mendengar setiap kata dari diskusi di luar. Saya juga menyadari situasi saya saat ini. Situasi yang sangat genting. Situasi yang benar-benar tanpa harapan. Namun, tidak ada keputusasaan di matanya. Hanya, sebuah kedinginan yang tak terukur, dan, sebuah tekad putus asa, yang mempertaruhkan segalanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melihat dua garis yang saling bertautan di punggung tangannya, 5 warna dan 5 elemen, emas merah dan api bumi. Rasakan bintang purba di dantianmu, yang meskipun redup, masih berputar perlahan. 1 bulan, dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya serak namun tegas, beri aku waktu sebulan. Dunia bawah berdarah, Zan-e, penguasa reinkarnasi. Hari ketika aku keluar dari pengasingan, akan menjadi hari ketika kau, binasal di luar jendela, malam semakin gelap. Suasana penindasan, kesedihan, dan keputusasaan menyelimuti lembah itu. Terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.